siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat paling tinggi dan sempurna. Jadi ilmu dijadikan oleh Allah sebagai sifat yang paling tinggi dan kesempurnaan. Nah, orang ganteng sayang katanya tidak punya ilmu. Begitu ganteng punya ilmu, waduh sempurna sekali. Yang dimaksud sempurna adalah kesempurnaan makhluk biasa tentunya. Tidak berarti sempurna seperti Rasulullah atau sempurna seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dimaksud sempurna dalam kalangan manusia biasa. Demikian orang kaya kalau ditambah dengan ilmu pengetahuan maka disebutnya sempurna. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah. Kalau di pesantren itu kan kita sering ada yang disebut puji itu qadimun diqadimin atau qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, dan hadis alal hadis. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah wahdahu, ale Maha Esa Allah. Artinya aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi, yaitu dat yang memberikan keistimewaan atau kekhususan man kepada orang syaa yang menghendaki Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah bil ma'asiril hikkamiyati. Ada juga yang membaca bil ma'asiril hukmiyati. Apa-apalah itu perbedaan guru biasa. Kadang-kadang kan ada yang beda baca, tapi tujuannya sama, yaitu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hamba Allah, yang diberikan asar itu perbuatan yang baik yang mengandung hikmah, atau hadis ucapan-ucapan yang baik yang di dalamnya mengandung hukum, di dalamnya mengandung hikmah. Kalau hikamiyah berarti mengandung hikmah, kalau hukmiyah berarti mengandung hukum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Alladzi khassahullahu ta'ala, yang telah memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada lagi. Siapa yang memberikan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijami'i kamalatil ubudiyati, dengan seluruh kesempurnaan, dengan seluruh kesempurnaan bangsa hamba, atau ubudiyah itu hamba, atau bisa juga yang dimaksud
bijami'i kamalatil ubudiyati, diberikan kekhususan Rasul itu, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan pengabdiannya, karena Rasulullah itu adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Seistimewa-istimewanya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW, beliau adalah hamba Allah, tidak boleh disembah, hanya saja sempurna lebih daripada hamba-hamba yang lain, disebutnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad, dan semoga menambahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala Allahu taala qalbahu, alladzi mala'a, yang telah memenuhi siapa Allah taala, qalbahu sallallahu alaihi wasallam, kepada hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jalalihil a'la, dari keagungan Allah, dari sebagian keagungan Allah Jalla wa'ala, yang maha agung dan maha luhur. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW itu, selain dijadikan hambanya yang sempurna, ibadahnya sempurna, pengabdiannya sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi hatinya dengan keagungan. Tetapi itu tadi, walaupun sudah dipenuhi dengan keagungan dari sebagian keagungan Allah, tetap beliau itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus dicintai, harus ditakdimi, dihormati, dipuji, karena beliau adalah hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi hatinya dengan sifat-sifat keagungan. Oleh karena itu, karena dipenuhi dengan sifat-sifat keagungan, maka Rasulullah SAW punya keistimewaan zahir dan batin, punya akhlakul karimah di atas semua para nabi dan para rasul. Wa ayyanahu, dan memberikan ketentuan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min jamalihi, dari keagungan Allah atau dari kebaikan Allah, min jamalihi al asna, dari kebaikan atau dari keagungan Allah yang maha luhur. Asna itu luhur, kalau perempuan asniyah gitu. Keagungan Allah yang maha luhur. Fasoro, maka jadi Nabi, karena diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan keagungan yang diberikan oleh Allah, bahkan diberikan ketentuan yang khusus dari keagungan Allah, yaitu sifat yang luhur, budi yang luhur, akhlak yang mulia. Fasoro, maka jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masruron, itu yang bergembira, mansuron yang ditolong, masruron menggembirakan dilihatnya, mansuron ditolong, selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan Rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Rasulullah SAW itu disukai, karena digembirakan oleh Allah maka disukai oleh setiap orang. Bahkan jangan lagi orang yang beriman kepadanya, termasuk orang-orang yang awalnya memusuhi pun menjadi menyukai Rasulullah. Tidak sedikit yang luluh hatinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang tadinya membenci menjadi cinta dan beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Mansuron, ditolong Rasul itu.
wa ala alihi wa ashabihi, dan rahmat Allah semoga ditetapkan pula kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat Nabi, wasalikina, di sini dipercepat saja mukadimah ya, wasalikina, dan para salik. Salik itu pengikut atau yang mencari jalan, nyucruk gitu, ala nahjihi, kepada jalan agamanya Nabi Muhammad SAW. Ini juga mendapatkan doa dari musannif, bukan hanya keluarga Nabi, bukan hanya para sahabat, tetapi mereka yang menyusur jalan, mencari jalan, mengikuti alur perjalanan agama Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Panalu, maka memperoleh itu alihi ashabi salikin khairon wa firon, atas kebaikan yang sempurna, kebaikan yang banyak. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji gufrol masawi, yaitu orang yang mengharap pengampunan Allah dari segala kesalahan. Orang yang mengharap pengampunan Allah dari segala kesalahan atau segala keburukan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi yang kita kenal. Nama lengkapnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Hada, ini kitab, syarhun, adalah sebuah syarah. Wadatuhu, aku menyusun atau mengarang, meletakkan kepada ini syarah. Maksudnya mensyarah alal kitabil mustamili alal mawa'idi, yaitu mensyarah kitab yang mengandung nasihat-nasihat di dalamnya. Lil allamatil hafidhi, yaitu karangan al-allamah, orang yang alim, al-hafid, yang hafid, banyak hafal hadis-hadis, Asy-Syaikh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i, yaitu Syekh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i, yang bangsa madhab Asy-Syafi'i. As-Sahir, yang dikenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani karena pernah tinggal di daerah Asqalani Summal Misri, yang kemudian pindah ke Mesir dan mendapatkan gelar Ibnu Hajar Al-Misri. Jadi ada dua istilah kepada beliau itu, disebut Al-Asqalani, juga disebut Al-Misri, karena pindah dari Asqalan kepada Mesir. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi, amin. Moga-moga menutupi Allah atau menyirami Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi, dengan rahmat Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Wasamaitu, dan aku memberikan namaku kepada ini kitab Nasaihal Ibadi. Nama kitabnya itu diberikan nama Nasaihul Ibad, artinya nasihat-nasihat hamba-hambanya Allah. Fi bayani alfadi munabbihati alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Kitab ini memuat, menjelaskan lapad-lapad yang mengingatkan alal isti'dadi, untuk bersiap-siap, liyaumil ma'adi, yaitu bersiap-siap untuk hari kita kembali atau hari akhirat. Jadi dalam kitab ini akan memuat lapad-lapad yang mengingatkan kepada kita untuk bersiap-siap bekal untuk dibawa kembali nanti ke akhirat.
Wa as'alullahul karim, wa as'alu dan aku memohon Allahal karim kepada Allah yang maha karim, maha mulia, dermawan, ayyan fa'abihil muslimina, ayyan fa'a muga-muga menjadikan manfaat Allah dengan inasoihal ibad al muslimina kepada orang-orang muslim, wa ayaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan semoga Allah menjadikan inasoihul ibad dakhiratan sebagai tabungan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini kata Syekh Nawawi, moga-moga kitab ini sebagai tabungan, simpanan amal kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak beliau mengarang kitab ini sampai sekarang, hampir di tiap-tiap pesantren, majlis taklim dibaca kitab ini, dipelajari oleh orang banyak. Karena itu mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaatnya dan barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin. Disunatkan dalam memulai setiap perkara, ghairi muhaqqaratin, kecuali perkara yang hina. Membaca basmalah itu disunatkan di dalam setiap memulai perkara yang baik. Pokoknya selain perkara yang hina itu disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bepergian yang bukan maksiat, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang baik lah, bukan perkara-perkara yang hina. Kalau perkara-perkara hina tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarokaha fi awaliha ata biha fi asnaiha. Kalau kita meninggalkan membaca basmalah di awal perbuatan yang bukan hina tadi, lupa misalnya tidak membaca basmalah, makan karena saking sudah lapar, wah main makan saja, lupa baca apa? Basmalah. Maka ata biha, datangkan saja, baca saja itu basmalah fi asnaiha, di tengah-tengah itu makan, pas ingat saja baca biqaulihi, dengan ucapan man atau orang, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah fi kulli hinin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, fi kulli hinin, dalam setiap zaman. Ai zamanin, yaitu zaman. Qalla au kasuro, baik zaman itu sedikit, sebentar, au kasuro atau banyak, yaitu lama. Wa auqatin, dan waktu-waktu wahya. Yang dimaksud auqat adalah azminatun, adalah zaman-zaman mahdudatun, yang dibatas. Jadi ada hin, ada auqat. Kalau hin itu zaman, qalla au kasur, yang tidak dibatas-batas. Adapun auqat adalah azminatun mahdudatun. Auqat itu adalah zaman yang dibatas-batas, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, nah begitu. Itu dibatas. Wahia, adapun itu auqat min atfin khosin ala amin, yaitu diatapkan lapad yang khos, yang khusus, kepada lapad yang am, yang umum. Mana lapad yang khusus? Auqat. Mana lapad yang umum? Hin. Nah, karena hin lebih umum daripada auqat. Wassalatu, dan rahmat Allah, ay al-atfu, kasih sayang Allah. Al-atfu minallah, yaitu kasih sayang dari Allah. Wa min ghairihi, dan dari selain Allah. Ala rasulihi, moga tetap kepada utusan Allah. Moga tetap kepada utusan Allah, yang menjadi utusan ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Karena dalam sebagian riwayat
para ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada jin dan kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, Syekh Nawawi di sini menyebutkan ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Asyrafil khalqi, yang menjadi paling mulia di antara makhluk. Wa huwa kullu ma awjadahullahu ta'ala ala takdiri. Wa huwa, yang disebut asyraful khalqi, kullu ma adalah setiap perkara awjada yang menjadikan kepada itu siapa Allah Ta'ala ala takdirin, dengan ketentuan. Aujabahul hikmat, yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketetapan atau ketentuan, yang menjadikan Allah kepada itu asyraful khalqi, dengan kebijaksanaan Allah. Wal bariyati, dan makhluk bariyah. Nah, yang tadi juga khalqi, ini juga diartikan apa? Bariyah. Nah, bedanya bagaimana? Al makhluqatu mutlaqon awillati fil ardi. Yang disebut bariyat itu adalah makhlukatu mutlakon awillati fil ardi. Mutlak makhluk atau yang ada awillati fil ardi, atau yang ada di bumi. Nah, ini juga bahwa min atfil muradifi, ini disebutnya ataf muradif di 28 yang maknanya sama. Maksudnya khalqi juga makhluk, bariyat juga makhluk. Wa min atfil khosi alal am, atau bisa juga disebut ataf khos alal am. Kenapa disebut ataf khos alal am? Yaitu kalau bariyat makhluknya khusus yang ada di atas bumi. Kalau al khalqu atau makhluk disebut makhluk khusus, tidak memakai kalimat bariyat, itu diartikan seluruh makhluk, am gitu, umum. Tapi kalau bariyat disebutnya khos, makhluk yang ada di atas bumi. Fasayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillahi, adalah makhluk Allah yang paling utama. Kullihim, tegese sekabeh khalqi, dibandingkan dengan yang manapun, Nabi Muhammad SAW itu afdalul khalqi. Hadihi, kitab ini yang mau dikarang, ayil mustahdharatu fiddihni. Kitabnya belum ada waktu menyebutkan begitu. Yang dimaksud hadihi adalah yang hadir di dalam hati. Munabbihati adalah mengingatkan, atau munabbihati adalah pirang-pirang hal yang mengingatkan alal isti'dadi li yaumil ma'ad, untuk bersiap-siap bekal menuju akhirat. Alat ta'ahubi li ajli waktir rujui, yaitu membuat persiapan untuk menuju waktunya kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua juga akan kembali kepada Allah. Kematian itu tidak perlu ditakuti. Sempit tempatnya. Di tempat sempit bagaimana bisa orang bahagia?
Di perut ibu saja waktu belum keluar bisa hidup dan berbahagia bayi dalam perutnya. Semua itu sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu singkat-singkat saja lah. Ini masih mukadimah ya. Fa inna minha. Nah, di sini akan disebutkan fa inna minha, dan di antaranya ini munabbihat, ayil munabbihati, di antara nasihat-nasihat tentang mengingatkan untuk bersiap-siap menuju akhirat ini, ma yakunu masna, ada yang dua hadis dua jaujaini, jadi dua pasang, pasang-pasangan dua. Wa minha mayakunu sulasian, ada juga yang tiga, disebutnya ila tamamil asroti, sampai kepada 10. Wa jumlatul maqalati, adapun keseluruhan maqalah di dalam kitab ini mi'atani, yaitu 200, wa arba'a asyarata al ahbar khamsatun wa arba'una wal bawaqiu asarun. 200 wa arba'a asyarata, dan 14. Al ahbaru, ada khobar, al ahbaru ada khobar, khamsatun 5, wa arba'una, dan 40, berarti 45. Tetapi wal bawaqiu asarun, sisanya itu adalah riwayat-riwayat sahabat atau tabi'in. Jadi dari 214 itu ada 50 khobar, ada 45 khobar, dan sisanya analah riwayat sahabat dan dari sahabat dan tabi'in. Wa ana, dan aku al-ana sekarang, uridu at-tabarruku, aku bermaksud mengalap berkah, bi'ityani hadisaini syarifaini jalilaini, dengan mendatangkan 2 hadis syarifaini, yang mulia dua-duanya, jalilaini, yang agung dua-duanya. Fal hadisul awwalu, adapun hadis yang pertama, ajazani bihi, telah mengijazahkan kepadaku kepada hadis ini siapa? Al-alamatu asy-syaikh Muhammad al-Khatib asy-Syami Summa al-Madani al-Hanbali. Ini hadis diterima dari Syekh Muhammad al-Khatib asy-Syam al-Madani al-Hanbali. Wahwa, yang dimaksud al-alamah adalah Ibnu Usman bin Abbas bin Usman an masyayikhihi, menerima hadis dari gurunya Usman, mutasilan, sehingga bersambung, ila Abi Dzarrin al-Ghifari, sampai kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar al-Ghifari menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi, fima yarwihi an rabbihi. Nah, yang mana Rasul itu menceritakan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Berarti ini hadis kursi, Masya Allah, langsung bersambung ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu,
Aku haramkan dolim an-nafsi dari atas diriku sendiri. Ini haram tu zulma, aku haramkan berbuat dolim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan dolim itu bainakum di antara kalian muharraman, yang diharamkan. Jadi Allah pun tidak mendolim kepada hamba-hambanya, maka Allah pun menjadikan dolim itu haram kepada sesama di antara kalian. Tidak boleh saling mendolimi. Fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Semuanya tersesat kalau tidak ada petunjuk Allah. Makanya suka ada muqaddimah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Oleh karena itu, karena hanya dengan petunjuk Allah orang bisa mendapatkan hidayah, fastahduni, maka memohonlah petunjuk, memohonlah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i', wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepada orang itu. Bukan karena kita punya uang, bisa jadi punya uang juga kelaparan. Misalnya tidak ada warungnya, atau apa saja, Allah itu puasa. Punya makanan banyak, tapi dilarang. Makan ini tidak boleh karena asam urat. Makan ini tidak boleh karena diabetes. Makan ini tidak boleh karena asam lambung. Makan ini tidak boleh karena darah tinggi. Padahal makanan banyak, tetapi ini tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu contoh cara Allah mencegah. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kalian kepadaku, kata Allah. Berdoalah. At'imkum, ketika kalian meminta makan kepadaku, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Tentu kita dengan usaha dohir, tetapi jangan semata-mata merasa usaha itulah yang membuat kita hasil tanpa ada keyakinan bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Atau pada buktinya ada orang yang punya uang tapi tidak bisa makan, orang yang punya harta tapi tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian arin adalah telanjang, illa man kasautu fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aksukum, yakin aku akan berikan pakaian kepadamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya engkau itu adalah berbuat salah kepadaku, bil-laili malam, wan-nahari siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tetapi aku ini mengampuni dosa-dosa kesalahan itu jami'an, keseluruhannya. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, yakin aku akan ampunkan kalian, atau akan berikan ampunan kepada kalian. Nah, makanya jangan putus asa. Kita banyak dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa karena banyak salah, banyak kewajiban ditinggalkan, banyak berbuat kesalahan. Yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah berbuat salah malam hari, siang hari, setiap detik, setiap waktu.
tetapi aku inilah pengampun dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku ampunkan dosa-dosa kalian. Masya Allah, itu jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan sampai untuk memberikan madorot kepadaku. Fatadurruni, maka kemudian atau mencelakaiku, mencelakakan Allah tidak bisa. Fatadurruni, kemudian kalian mencelakakan aku, tidak bisa. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, maka mintalah manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, jika saja lau anna awalakum, andai kata orang yang pertama kalian, wa akhirakum, dan yang paling akhir di antara kalian, wa insakum, dan seluruh manusia, wa jinnakum, dan seluruh jin. Kanu ala atqaqal birajulin, semuanya menjadi orang yang paling takwa, yang paling takwa hatinya kepada Allah. Kanu ala atqaqal birajulin wahidin minkum. Kanu, jadi ala atqaqal birajulin wahidin minkum, menjadi orang yang paling takwa, menjadi orang yang paling takwa, ala qalbi rajulin wahidin minkum. Mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kerajaanku, tidak akan menambah martabatku, tidak akan menambah kehormatanku, sekalipun seluruh makhluk menjadi makhluk yang paling takwa semuanya. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, jika orang yang pertama dan yang akhir, jinnya, manusianya, semuanya abjar, menjadi ala abjari qalbi rajulin wahidin. Ini kebalikan yang tadi, menjadi orang yang paling bejat. Mana qasodalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, jika di antara orang yang pertama di antara kalian, yang terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, qamu fi su'idin wahidin, semuanya duduk di satu tempat yang sama. Pas aluni, kemudian semuanya itu meminta kepadaku. Fa'ataitu, maka aku akan memberi kulla wahidin, dari setiap semua itu, mas'alah tahu atas permintaannya. Itu mana qasodalika bima mimma indi, tidak akan menjadi kurang apa yang ada padaku. Illa kamayan kusul mikhyatu, kecuali hanya ibarat, ini ibarat saja. Ini hanya ibarat jarum ida udkhilal bahro, bila dimasukkan ke dalam laut kemudian